Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Cicit Cuit Channel. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Sobat Cicit Cuit, kali ini kita akan membahas tentang isu terhangat di bulan Ramadan 1441 Hijriah atau di tahun 2020 yang berkaitan dengan isu turunnya meteor ke muka bumi yang bisa menyebabkan timbulnya asap tebal di seluruh permukaan bumi atau yang sering para ahli sebutkan sebagai dukhon. Ramadan tahun ini banyak berbeda dengan Ramadan sebelumnya, mulai dari ibadah fardu yang ditekankan di rumah masing-masing, sholat tarawih yang tidak lagi berjamaah di masjid dan musola, juga suara lantunan Al-Quran yang tak lagi diperdengarkan di speaker musola. Fenomena ibadah yang semakin syarat dengan keganjilan dalam arti tidak sebagaimana lazim dilakukan ini menambah aroma semakin dekat fase akhir zaman. Fenomena ini kemudian memicu berbagai bentuk analisa para pakar akhir zaman, bahwa dukhon yang menjadi penanda berita akhir zaman digaung-gaungkan akan muncul di pertengahan Ramadan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memberikan kepastian tanggal dan tahun, hingga memicu reaksi publik, terutama umat Islam. Kepanikan dan ketakutan berlebihan muncul sebagai bentuk reaksi atas informasi yang beredar. Ironinya, sikap takut yang dibangun serta kepanikan yang muncul bukan lagi menambah kekuatan iman, namun justru melahirkan sikap-sikap ekstrim dalam memandang kebutuhan dunia untuk berbekal menghadapi dukhon. Mulai dari menimbun bahan makanan berlebihan, mempersiapkan tempat tinggal nyaman saat dukhon tiba, hingga muncul ide-ide jual kapling perumahan dengan label kampung akhir zaman. Apakah benar dukhon akan muncul di pertengahan Ramadan tahun ini? Dan apakah benar tindakan menimbun bahan makanan dan mempersiapkan tempat tinggal hingga menihilkan perbekalan iman? Kami merasa ini perlu diluruskan agar sikap kita tidak kebablasan namun tidak pula bertindak masa bodoh tanpa beban pikiran. Kaidah dalam menyampaikan kabar terkait perkara-perkara gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu terkait perkara-perkara gaib. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Al-Quran Surat An-Naml ayat 65. Dalam Surat Al-An'am ayat 59, Allah Ta'ala berfirman tentang kunci-kunci ilmu gaib. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59. Pada akhir surat Luqman, Allah Ta'ala juga mengkabarkan bahwa perkara saat kiamat juga merupakan hak prerogatif Allah Ta'ala tentang kapan terjadinya. Tidak satu pun makhluknya yang tahu kapan kiamat terjadi. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda,
Kunci perkara gaib ada 5, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok kecuali Allah. Tidak ada yang tahu apa yang dikandung oleh rahim kecuali Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan ia peroleh besok kecuali Allah. Dan tidaklah jiwa itu tahu di mana ia akan mati, dan tak seorang pun tahu kapan hujan turun. Hadis riwayat Bukhari nomor 1039. Ibnu Hibban dalam Sahihnya menyebutkan hadits yang senada dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kunci-kunci gaib ada 5, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu apa yang dikandung oleh rahim kecuali Allah, dan tidak pula apa yang akan terjadi besok kecuali Allah Ta'ala, dan tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan kecuali Allah. Juga tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana ia akan mati, serta tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 70. Ayat-ayat ini serta ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang perkara-perkara gaib, termasuk di dalamnya pengetahuan tentang waktu tibanya hari kiamat, merupakan perkara gaib yang pengetahuannya hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Begitupun riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah mengenai kapan kiamat tiba, maka pengetahuannya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, pengetahuannya terkait perkara gaib pun terbatas pada apa yang Allah Ta'ala kabarkan pada beliau. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 26 dan 27. Maka lihat bagaimana Nabi bersikap ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seputar hal-hal gaib. Maka tidaklah beliau menjawab, melainkan bersandar pada wahyu yang Allah Ta'ala turunkan padanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 85. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ketika ia sedang berjalan mengiringi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sebuah lahan pertanian di Madinah, yang saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan dengan memakai pelepah kurma sebagai tongkatnya. Lantas beliau berpapasan dengan sejumlah orang dari kalangan orang-orang Yahudi. Sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, tanyailah dia oleh kalian tentang roh. Sedangkan sebagian lainnya mengatakan, janganlah kalian bertanya kepadanya. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang roh. Mereka berkata, hai Muhammad, apakah roh itu? Saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih tetap bertopang pada pelepah kurmanya seraya berdiri. Ibnu Mas'ud merasa yakin bahwa saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang menerima wahyu. Setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan firman yang baru diturunkan itu, yakni, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Isra 85.
Maka berkatalah sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, telah kami katakan kepada kalian, janganlah kalian bertanya kepadanya. Kisah senada telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur Al-Masih dengan sanad yang sama. Tafsir Ibnu Katsir nomor 69. Oleh karenanya maka setiap dai sudah selayaknya untuk bersikap waspada, tidak gegabah dalam menyampaikan perihal hal-hal gaib, termasuk di dalamnya perkara-perkara terkait kejadian-kejadian besar yang akan terjadi menjelang kiamat. Hendaknya seorang thalabatul ilmi bersandar pada hadis-hadis yang makbul baik sahih maupun hasan, serta menghindari sikap haud menyelami secara mendalam dalam menyampaikan hadis-hadis lemah apalagi palsu tanpa menjelaskan status kedoifannya. Adapun para pengklaim pakar akhir zaman yang banyak membuat kontroversi dengan mengutip hadis-hadis lemah lagi palsu guna menguatkan statement-statementnya terkait peristiwa-peristiwa besar menjelang kiamat yang tidak bersumber dari referensi-referensi yang kredibel hanya demi mendulang popularitas atau viralnya paparan yang mereka sampaikan, maka hendaknya mereka berkaca kembali dari peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas orang-orang yang berdusta atas nama Nabi. Sesungguhnya berusta atas namaku tidak sebagaimana berdusta atas yang lainnya. Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Atau apakah kalian hendak mengikuti jejak-jejak Muhammad bin Karomah Sijistani, pendiri sekte sesat Karomiyah yang membolehkan berdusta atas nama Nabi dengan alasan demi kebaikan? Sungguh jika kalian tidak berbalik arah kemudian menyesali apa yang kalian sebarkan berupa kedustaan yang dibuat-buat hanya agar membuat kagum para pendengar atau agar kajian kalian ramai peserta, sungguh amat sangat hina tujuan kalian dan betapa dekatnya ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kalian. Berhati-hatilah dari berlebihan dalam mengkabarkan perkara-perkara besar di akhir zaman, serta mengarang-ngarang cerita bak fiksi untuk membuat fans terpukau. Karena sejatinya perbuatan kalian hampir-hampir mirip dengan ahli nujum. Hanya saja kalian adalah tukang ramal berbalut sorban. Mereka para dukun dan tukang ramal juga mengatakan kata-kata yang sama dengan bahasa yang berbeda. Jika mereka mengatakan yang kuasa lebih mengetahui, namun kalian membalutnya dengan lafaz wallahu alam. Namun di saat yang sama kalian menentukan tanggal dan tahun kejadiannya, mirip sebagaimana para dukun dan tukang ramal itu melakukannya. Oleh karenanya, hendaknya dalam mengilmui perihal kejadian-kejadian di akhir zaman, seyogyanya merujuk pada kitab-kitab mutabar yang telah diakui validitas sumbernya. Di antara yang populer adalah apa yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail bin Katsir dalam ensiklopedia lengkapnya yang bertajuk An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Atau hendaknya kita berpijak pada hadits-hadits sahih yang terdapat dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, maupun hadis-hadis yang telah dijelaskan kesahihannya baik yang terdapat dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Hakim, Sahih Ibnu Khuzaimah maupun Kutubus Sunan. Adapun mengkorelasikan fakta lapangan dengan hadits Nabi, maka hendaknya dilakukan dengan kehati-hatian, bukan dalam rangka mengada-ada apalagi dusta. Dari berhujah dengan hadis-hadis lemah dan palsu hanya karena agar ingin materi yang disampaikan menjadi seru. Jika demikian yang terjadi, maka sungguh mengilmui perihal asratu sa'ah, tanda-tanda kiamat yang bersumber pada zan, prasangka lemah, serta pijakan hadis-hadis munkar lagi maudu. P.
palsu adalah bentuk ilmu yang dicela serta tidak mendatangkan kecuali kebodohan dan hayalan yang rusak. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata menjelaskan perkara ilmu yang mamna terlarang. Allah Ta'ala tidak memberikan pengetahuan lain yang tidak mengandung maslahat bagi mereka dan kapasitas mereka tidak bisa menjangkaunya. Misalnya, ilmu gaib, ilmu tentang masa lampau dan tentang peristiwa yang akan terjadi, pengetahuan tentang jumlah tetesan air hujan, jumlah ombak laut, butiran pasir, daun-daun yang gugur, jumlah dan ukuran bintang, pengetahuan tentang apa yang ada di atas langit dan penjuru semesta, apa yang ada di dasar lautan dan gugusan pulau-pulau di dunia, juga tentang apa yang disembunyikan manusia di dalam dada mereka, apa yang dikandung wanita, apa yang hilang di dalam rahim dan apa yang bertambah, dan hal-hal lainnya yang tidak diketahui manusia. Maka orang yang membebani diri untuk mengetahui hal-hal itu berarti menzalimi dirinya, jauh dari taufik dan tidak mendapatkan apa-apa selain kebodohan, jahil murokab, dan hayalan rusak, nyeleneh dalam banyak urusannya. Kemudian beliau berkata lagi, di antara hikmah Allah Ta'ala dalam ilmu yang tidak diberikan kepada manusia adalah pengetahuan tentang datangnya kiamat dan ajal. Hikmah dalam hal itu amat jelas, tidak membutuhkan perenungan. Miftah dari Sa'adah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nomor 801 dan 802. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Semoga bermanfaat, insya Allah. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.